Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang pencemaran sungai, analisis ekotoksikologi di Indonesia, yang beranggotakan Muhammad Maulana Anafis, Muhammad Al-Qusairi, Mamluatul Nihaya, dan Muhammad Basir Cisbullah. Pencemaran sungai di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait pencemaran sungai yang berdampak signifikan pada lingkungan, ekosistem, dan kesehatan masyarakat. Analisis ekotoksikologi menjadi kunci untuk memahami dan mengatasi masalah ini secara komprehensif. Pentingnya isu ekotoksikologi di Indonesia. Pertama, ancaman pencemaran. Indonesia memiliki ribuan sungai yang rentan terhadap pencemaran akibat industrialisasi, aktivitas pertanian, dan pertumbuhan populasi. Kedua, dampak ekotoksikologi. Zat pencemar yang masuk ke sungai dapat terakumulasi dalam rantai makanan dan menimbulkan efek toksik bagi organisme akuatik dan manusia. Yang ketiga, urgensi penanganan. Diperlukan pendekatan ekotoksikologi yang komprehensif untuk memahami dan mengatasi masalah pencemaran sungai di Indonesia. Memilih isu pencemaran sungai. Sungai Citarum. Sungai Citarum di Jawa Barat dikenal sebagai salah satu sungai tercemar terburuk di dunia akibat limbah industri dan aktivitas manusia. Sungai Berantas. Sungai Berantas di Jawa Timur juga mengalami pencemaran yang parah, terutama akibat pembuangan limbah dari sektor pertanian dan industri. Sungai Kapuas. Sungai Kapuas di Kalimantan Barat terancam oleh pencemaran dari aktivitas pertambangan, perkebunan, dan pemukiman di sepanjang aliran sungai. Sungai Musi. Sungai Musi di Sumatera Selatan juga mengalami masalah pencemaran akibat pembuangan limbah industri dan aktivitas manusia. Analisis sumber dan penyebab pencemaran sungai. Yang pertama, limbah industri. Pembuangan limbah cair dan padat dari pabrik-pabrik dan industri menjadi sumber utama pencemaran sungai di Indonesia. Yang kedua, aktivitas pertanian. Penggunaan pestisida dan pupuk yang berlebihan di sektor pertanian juga berkontribusi terhadap pencemaran sungai. Yang ketiga, aktivitas domestik. Pembuangan limbah rumah tangga dan sampah di sekitar sungai juga menjadi penyebab pencemaran yang signifikan. Dampak pencemaran sungai terhadap lingkungan. Yang pertama, degradasi ekosistem. Pencemaran sungai dapat menyebabkan kerusakan habitat dan penurunan keanekaragaman hayati di dalam dan di sekitar sungai. Yang kedua, kontaminasi tanah. Zat pencemar yang terbawa aliran sungai dapat terakumulasi di tanah sekitar dan mencemari lahan pertanian. Yang ketiga, penurunan kualitas air. Pencemaran sungai mengurangi kualitas air sehingga mempengaruhi ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Yang keempat, kerusakan infrastruktur. Limbah dan sedimen yang terakumulasi di sungai dapat merusak infrastruktur sebagai jembatan dan saluran irigasi. Dampak pencemaran sungai terhadap organisme akuatik. 1. Toksisitas zat pencemar dapat bersifat toksis bagi organisme akuatik, menyebabkan kematian, malformasi, dan penurunan populasi. Yang kedua, bioakumulasi kontaminan dapat terakumulasi dalam tubuh organisme akuatik dan masuk ke dalam rantai makanan. Yang ketiga, gangguan ekosistem, perubahan kondisi habitat dan ketersediaan sumber dapat mengganggu keseimbangan ekosistem sungai. Selanjutnya, dampak pencemaran sungai terhadap kesehatan manusia. Kontaminasi air minum. Pencemaran sungai dapat mencemari sumber air minum dan penyebab berbagai penyakit seperti diare, hepatitis, dan keracunan. Paparan kulit dan pernapasan. Kontak langsung dengan air sungai yang tercemar dapat menyebabkan iritasi kulit, gatal-gatal, dan masalah saluran pernapasan.
kontaminasi rantai makanan, ikan, dan produk laut yang tercemar dapat membawa zat pencemar ke dalam tubuh manusia melalui konsumsi. Kerangkai kajian ekotoksikologi, metode dan pendekatan. Yang pertama, identifikasi zat pencemaran, analisis kimia untuk mendeteksi jenis dan konsentrasi zat pencemaran yang terkandung dalam air sungai. Yang kedua, uji toksisitas menguji laboratorium untuk mengukur efek toksis zat pencemar terhadap organisme akuatik dan kesehatan manusia. Yang ketiga, analisis risiko ekotoksikologi, penilaian komprehensif terhadap potensi dampak pencemaran sungai pada lingkungan dan kesehatan masyarakat. Rekomendasi penanganan pencemaran sungai. Pengolahan limbah industri. Penerapan sistem pengolahan limbah yang efektif di pabrik-pabrik untuk mengurangi zat pencemar. Praktik pertanian berkelanjutan. Penggunaan pupuk dan pestisida yang bijak serta penerapan teknik konservasi tanah dan air. Pengolahan sampah terpadu. Peningkatan kesadaran masyarakat dan program pengumpulan serta daur ulang sampah. Teknologi pengolahan air. Investasi dalam fasilitas pengolahan air untuk meningkatkan kualitas air sungai. Kesimpulan dan rencana aksi. Yang pertama, identifikasi masalah, memahami sumber, penyebab dan dampak pencemaran sungai di Indonesia. Yang kedua, pendekatan ekotoksikologi, menerapkan kerangka kajian ekotoksikologi untuk menganalisis risiko dan dampak secara komprehensif. Yang ketiga, rencana aksi, penerapan strategi penanganan yang holistik, melibatkan pemangku kepentingan dan berorientasi pada pemulihan lingkungan. Dengan pendekatan ekologi yang komprehensif, Indonesia dapat mengatasi masalah pencemaran sungai secara efektif dan memulihkan ekosistem serta kesehatan masyarakat yang terdampak. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.